Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Bagaskara Supriyanto, NRP 111016164 dari kelas 4 D4TB. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisa keselamatan dan kesehatan K3 di perkeretaapian di Indonesia. Latar belakang dibuatnya analisa tentang ini adalah seperti yang kita tahu, kereta api merupakan salah satu sarana transportasi massal yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia, sehingga aspek keselamatan petugas dan penumpang kereta api menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan manajemen keselamatan perkeretaapian dengan tujuan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja maupun kecelakaan perjalanan kereta api secara sistematis. Namun, kenyataannya perihal keselamatan dan kesehatan kerja kereta api sering luput dari pengawasan pemerintah dan peraturan-peraturan K3 juga sering diabaikan oleh petugas sehingga bisa menyebabkan kecelakaan. Tujuan pembuatan video ini adalah dapat memberikan evaluasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja kereta api di Indonesia dan memberikan solusi pencegahan kecelakaan yang mungkin akan terjadi baik dari kesalahan petugas atau bisa disebut dengan human error maupun ketidaklayakan prasarana. Banyak undang-undang yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja kereta api di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, perkeretaapian menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 1 yang menerangkan bahwa satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma kriteria persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Yang dimaksud dengan persyaratan dan prosedur pada pasal 1 tersebut menyangkut tentang sistem keamanan yang kesehatan dan keselamatan kerja bagi masyarakat dan petugas perkeretaapian. Dan pada pasal 4 berisikan tentang standarisasi pelayanan yang dilakukan baik antar provinsi ataupun perkotaan, wajib memperhatikan hal yang menyangkut kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2018 tentang manajemen keselamatan perkeretaapian yang biasa disingkat dengan SMKP adalah bagian dari sistem manajemen penyelenggara perkeretaapian secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan keselamatan perkeretaapian. Yang ketiga, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimum untuk angkutan orang dengan kereta api, Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Yang keempat, UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, yang mana pada pasal 178 sampai dengan 185 bab 15 terdapat larangan-larangan yang berkaitan dengan perkeretaapian. Nah, dapat dilihat pada gambar grafik total penumpang kereta api dari tahun ke tahun relatif meningkat. Didapatkan data terakhir pada tahun 2018 untuk Sumatera yaitu 4,5 juta penumpang, non-Jabodetabek 44 juta penumpang, Jabodetabek 194,5 juta penumpang, dan tercatat jumlah total penumpang 242,9 juta orang pada tahun 2018, yang mana dapat disimpulkan kereta api merupakan salah satu transportasi umum yang diminati masyarakat karena jumlah pengguna alat transportasinya sangat banyak.
Berikut adalah beberapa kasus kecelakaan kereta api yang terjadi di Indonesia akibat dari human error atau kelalaian manusia. Yang pertama adalah kasus kecelakaan yang biasa dikenal dengan tragedi Bintaro, yang merupakan kecelakaan kereta api terburuk di Indonesia. Kecelakaan yang terjadi pada 19 Oktober 1987 ini memakan 134 korban jiwa. Kereta api cepat KA 220 jurusan Tanah Abang ke Merak bertabrakan dengan KA lokal 225 jurusan Rangkas Bitung ke Tanah Abang di daerah Pondok Betung, Bintaro. Seharusnya dua kereta api ini bersilang di stasiun Sudirman, tetapi karena kereta api 225 terlambat, maka persilangan terpaksa dipindahkan ke stasiun Kebayoran. Oleh karena ada perpindahan persilangan itu, maka tabrakan tak terhindarkan. Upaya untuk menghentikan KA 225 juga sia-sia karena kereta itu terus melaju dan akhirnya bertabrakan dengan kereta api 220. Kasus yang kedua adalah kecelakaan kereta api di Brebes, Jawa Tengah. Pada 25 Desember 2001, kecelakaan parah kembali terjadi. Kali ini KA 146 Empu Jaya menabrak KA 153 Gaya Baru Malam Selatan yang sedang menunggu bersilangan di stasiun Ketanggung Barat, Brebes, Jawa Tengah. Kecelakaan yang menewaskan 45 orang itu murni kesalahan masinis KA Empu Jaya yang tak mengurangi kecepatan saat melewati sinyal aspek kuning dan tak berhenti saat lampu merah. Kasus yang ketiga adalah kecelakaan kereta api di perlintasan Purwosari. Kasus kecelakaan kereta api dengan 1 unit mobil dan 4 sepeda motor di palang pintu perlintasan KA Purwosari di Solo merupakan kasus kecelakaan kereta api yang menewaskan 6 orang. Yang melukai 6 orang dan dari 2 diantaranya harus menjalani perawatan intensif. Kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian petugas palang pintu. Menurut para saksi, palang pintu perlintasan dalam kondisi terbuka. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pada kereta api yang dikarenakan human error adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam melakukan tugas, tenaga operasional perkereta apian selalu kedapatan menyimpang dari aturan-aturan yang ditentukan atau tidak mentaati peraturan. Yang kedua, kondisi kesehatan petugas saat itu tidak prima, sehingga tidak fokus dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, perjalanan yang menghabiskan waktu banyak sehingga menimbulkan kejenuhan yang menimbulkan kelalaian oleh petugas. Keempat, terlena dalam perjalanan atau bisa disebut juga melamun sewaktu perjalanan. Yang kelima, rendahnya tingkat kesejahteraan. Upaya yang bisa dilakukan untuk penanggulangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan pemimpin melaksanakan pembinaan secara berkesinambungan dan terpadu bersama masinis, pemimpin perjalanan kereta api, dan kondektur. Kedua, hendaknya melakukan cek kesehatan dan program penjaminan gizi bagi masinis. Yang ketiga, untuk menghindari melamun dalam perjalanan, pimpinan diimbau agar menginstruksikan seluruh masinis selalu menghidupkan radio. Potensi kecelakaan yang mungkin terjadi pada kereta api adalah tabrakan antar kereta api, tergulingnya kereta api, tabrakan antara kereta api dengan kendaraan lain atau dengan masyarakat. Pencegahan yang dilakukan adalah pertama dengan melakukan komunikasi antar masinis kereta
dengan kantor pusat pengendalian kereta api melalui radio atau jaringan komunikasi yang tersedia, dan pemberian informasi mengenai jadwal kapan harus jalan atau berhentinya kereta, serta jalur mana yang harus ditempuh termasuk kontrol kecepatan kereta. Kedua, melakukan perawatan sarana dan prasarana serta seperti perawatan rel, perawatan mesin, perawatan rambu-rambu, dan sebagainya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memberikan rambu-rambu dan palang pintu perlintasan di setiap perlintasan kereta api yang melalui daerah masyarakat. Keempat, memberikan pelatihan terhadap masinis sebagai tenaga kerja lapangan yang handal. 5. Penertiban peraturan perihal penumpang. Dan kesimpulan dari video ini adalah perkeretaapian di Indonesia merupakan bagian penting dari alat transportasi massal yang sangat digemari oleh masyarakat. Karena itu sudah menjadi harga mati perlu diterapkannya sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang bertujuan untuk meminimalisir potensi kecelakaan baik terhadap penumpang maupun terhadap petugas kereta api yang harus bersesuaian dengan UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Terima kasih sudah melihat video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi